Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adikku Mahasantri Mabna Ibnu Sina kelas Asasi A Taklim Afkar. Ya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita, taklim kita pada bab haji. Jadi kemarin sudah merampungkan, menyelesaikan tentang bab puasa. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang bab puasa, silakan bisa bertanya di grup kita, di grup WA tentang yang belum paham, apa yang masih belum dimengerti tentang puasa, barangkali tentang perkara yang membatalkan puasa, atau terutama tentang materi-materi yang kemarin kita bahas. Ada kodok puasa ya, kodok, imsak, kemudian kafaroh, ada iftar, dan lain-lain. Atau sekiranya semuanya seputar puasa yang tidak sempat saya sampaikan, barangkali teman-teman ada unek-unek tentang itu, silakan monggo ditanyakan. Saya buka kapanpun ya, tapi terutama kalau mau bertanya yang paling pas ya hari Selasa malam ya. Jadi Senin kita ngaji, kemudian Selasa bisa tanya jawab. Tidak perlu saya buka pertanyaan sesi tanya jawab itu, siapa yang mau bertanya, enggak, teman-teman langsung bertanya, insya Allah nanti ketika saya sudah buka WA-nya saya jawab gitu. Baik, mari kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihatu ala ma nawaina wa ila Syekh Nawawi Al-Bandani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon. Suatu pasal. Nah, tentang apa pasal selanjutnya ini? Fi syuruti wujubil haji wal umrati. Fi syuruti wujubil haji, tentang yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajib haji wal umrati dan umroh. Nah, kita belajar syarat wajib dulu ya. Nanti masuk di rukunnya, kemudian wajib haji dan umroh. Wal haju, adapun haji, wal umratu dan umroh, wajibani, keduanya wajib, fil umri, sepanjang umur, ya, seumur hidup gitu ya, marrotan wahidan, sekali. Jadi kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tentunya ya. Jadi kalau sudah haji ya mesti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji, karena haji itu ada musimnya, ada bulannya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi bulan-bulan yang ditentukan gitu ya. Al-ma'lum, bulan-bulan yang sudah diketahui oleh umat Islam, karena memang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dulu gitu. Bahkan mungkin sebelum, bukan mungkin ya, memang sebelum Rasulullah ibadah haji sudah dilaksanakan. Wala yajibani, dan tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Ya haji dan umroh tadi. Illa ala muslimin, kecuali atas seorang muslim.
Jadi haji ya untuk orang Islam aja, non Muslim tentu tidak wajib haji. Bukan hanya tidak wajib, tidak boleh bahkan memasuki kawasan Mekah itu yang non Muslim tidak bisa masuk. Ya. Ada jalan sendiri, lintasan sendiri yang diperuntukkan untuk Muslim sama ghairil Muslim gitu ya. Ghairil Muslimin itu ada jalur sendiri dan tidak bisa masuk ke kawasan Masjidil Haram. Illa ala muslimin, kecuali atas muslim. Lah, muslim juga ada kriterianya. Yang bagaimana? Yang wajib haji itu hurin, yang merdeka. Artinya kalau dulu ketika masih ada masa perbudakan, zaman perbudakan itu budak tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Mukallafin, mukallaf. Jadi mukallaf itu akil baligh. Jadi sudah berakal. Berakal itu tentu mampu berpikir mana yang baik, mana yang buruk, sudah mampu diajak menalar, logikanya sudah jalan. Nah, itu akil, balik sudah sampai. Nah, sampai secara fisik. Kemarin kan sudah saya sampaikan itu ciri-ciri balik, alamatul bulugh, laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Batas usia maksimal untuk laki-laki maupun perempuan, kalaupun belum ada tanda-tanda seperti mimpi basah, haid, dan lain-lain ya 15 tahun. Ketika sudah berumur 15 tahun, itu maka wajib menunaikan semua. Sudah terbebani syariat Islam gitu ya, hukum Islam. Nah, itu namanya mukallaf. Mukallaf, akalnya main, akalnya sudah jalan, akil dan baligh. Sudah sampai pada tanda-tanda kedewasaan. Mustati'in, yang mampu. Mampu ini bagaimana? Ya, mampu artinya kalau mustatiin di sini itu spesifik pada bekal wujuduz zadi ya. War rohilah kalau di tadhib itu. Jadi adanya bekal yang cukup. Kalau di Al-Qur'an ya inna khairaz zadi taqwa, bekal yang paling bagus ya takwa. Tapi tidak hanya itu saja, takwa juga harus dibawa ketika berangkat haji. Bekal duniawi, artinya makannya tercukupi ketika berhaji, ketika di Arab Saudi ya, ketika pelaksanaan ibadah haji itu. Bekal, kemudian transportasi. Adanya kalau dulu ya onta mungkin ya. Terus Indonesia tahun-tahun awal-awal merdeka 40-an 60 itu ya masih pakai bawah ya, kapal air. Nah, sekarang sudah bisa lebih cepat lagi pakai transportasi udara, ada pesawat. Itu mustati'in. Wujuduz zadi warrohilah, adanya bekal dan transportasi. Mampu secara keuangan. Jadi harus jangan modal nekat aja. Walaupun nekat sekarang udah gak bisa. Kalau dulu barangkali ulama-ulama dulu itu ya numpang kapal satu ke kapal lain. Pokoknya berkelana jauh sampai akhirnya nyampe di Arab Saudi, di Masjidil Haram sana, menunggu musim haji, berhaji sekaligus mondok mencari ilmu, nanti kemudian baru pulang menunggu kapal. Barangkali ikut orang, ikut apalah. Dulu begitu. Kalau sekarang sudah tidak bisa. Sekarang jelas sekali administrasi untuk berangkat haji itu harus dipersiapkan sejak kapan. Jadi lama sekali, bahkan sekarang bisa sampai 10-12 tahun ya untuk haji aja itu. Jadi ya kalau sudah punya tabungan tetap itu kita berusaha daftar ya, coba daftar gitu. Walaupun ya saya juga belum mendaftar ya dan belum pernah berangkat
haji. Jadi materi haji pada malam hari ini materi yang paling berat bagi saya. Karena ini sesuatu yang belum saya alami dan saya harus menjelaskan ke adik-adik semua. Artinya hanya berdasarkan apa yang saya baca dan apa yang saya dengar. Ini jadi kualitas pengetahuan barangkali yang saya bagi ke adik-adik ini kurang begitu kalau kurang begitu kualitatif gitu ya, kurang kualitas. Tapi insya Allah referensi yang saya baca adalah referensi yang kredibel. Jadi tidak perlu ragu nanti kalau memang ada penjelasan dari saya yang barangkali meragukan, teman-teman bisa tanya ke mereka-mereka beliau-beliau yang sudah pernah berhaji. Kita lanjutkan. Ma'a imkanil masir. Punya kemungkinan, jadi seorang muslim yang memiliki kemungkinan atau kemampuan dalam perjalanan. Jadi memungkinkan adanya perjalanan atau mampu untuk melakukan perjalanan. Nah, ya kalau seumpama kesehatan kurang memadai, fisik kurang fit gitu ya, kurang optimal pada saat itu, jadi ya tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji, jadi harus sehat. Wa takhliyatit thoriq, wa takhliyatit thoriqi, dan luang, memiliki keluangan jalan, apa ya? Jalan yang luasa, keleluasaan jalan. Artinya keselamatan dan keamanan. Jadi dalam perjalanan, di jalan. Jalannya maksudnya thoriq itu jalan, ya jalan yang kita lewati. Kalau masir itu perjalanan kita, prosesnya ya. Tapi kalau thoriq itu jalannya, jadi jalan yang meleluasakan, yang luang, yang menjamin keselamatan dan keamanan. Itu takhliyatit thoriq. Jadi itu teman-teman syarat wajib haji, saya ulangi lagi, muslim, beragama Islam, merdeka, mukallaf, mampu, mustati'in ya. Kemudian kemampuan ini maksudnya mampu secara bekal, biaya ya. Kemudian adanya kemungkinan perjalanan, keadaan yang memungkinkan untuk traveling. Kemudian wa takhliyatit thoriq, dan keselamatan dan keamanan jalan yang dilalui. Kita lanjutkan. Faslun, satu pasal. Fi arkanil haji wal umrati. Fi arkanil haji, yang menjelaskan tentang rukun-rukun haji wal umrati, dan umroh. Nah, ini haji dan umroh itu rukun-rukunnya apa saja. Wa arkanul haji, adapun rukun-rukun haji wal umrati dan umroh, sittatun, ada 6. Ingat-ingat ya. Rukun haji dan umroh menurut Safinatun Najah ada 6. Yang pertama al-ihramu, ihram. Jadi ihram, wal wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, kemudian tawaf ifadah, was sa'yu, sa'i, wal halqu, cukur atau tahallul ya bahasa lainnya, awit taqsiri, yang penting cukur itu ya, atau memendekkan saja. Jadi apalagi kalau gondrong kayak saya gini, kalau setelah berangkat haji harus dicukur. Biasanya yang pulang dari haji itu banyak yang plontos kepalanya habis. Nah, itu lebih utama ya, karena kalau ya mencukur saja berapa helai itu sudah sah, akan tetapi yang
paling bagus adalah dicukur sampai habis. Wat tartibu dan tartib fi mu'dhamil arkani dalam sebagian besar rukun. Ya, saya ulangi penjelasannya ya. Yang pertama, ihram. Jadi ihram itu apa pengertiannya? Niat berhaji bersamaan dengan niat untuk memulai ibadah haji di tempat yang telah ditentukan, di mikot itu ya. Itu ihram. Nah, orangnya namanya muhrim, jangan kebalik loh ya. Kalau orang yang tidak boleh dinikahi, yang kita sentuh tidak batal wudhu kita, itu namanya mahram. Ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berihram. Jadi ihram itu memulai niat untuk berhaji bersamaan dengan memakai baju ihram. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Saya tidak punya visualisasi di sini ya. Mungkin bisa googling sendiri langsung bagaimana pakaian ihram laki-laki dan perempuan. Ada kriterianya masing-masing. Kalau dulu di Ma'had sini, di MSA, setiap tahun ada lomba manasik haji ya. Jadi diberikan kain ihram, dikasih tahu tata cara pemakaian memakai ya, terutama untuk laki-laki itu. Sampai akhirnya manasik ya, lomba manasik haji. Sampai selesai keliling seluruh ya, ada Ka'bahnya, ada tempat tawafnya, tempat wukufnya, tempat lempar jamarotnya, dan lain-lain. Kemudian rukun yang kedua, wal wukufu bi Arafata. Wal wukufu dan wukuf bi Arafata di Arafah, di padang Arafah. Jadi wukuf di Arafah ya. Ya wukuf berdiam diri, namanya wakaf. Wukuf berdiam diri di sana. Sebenarnya nggak usah lama-lama ya, cukup berdiam diri. Tapi di sana biasanya banyak orang yang berzikir. Doanya macam-macam, ada tendanya juga di sana. Syaratnya wukuf nanti kita jelaskan ada bagiannya sendiri ya, termasuk batas tempatnya Arafah itu mana, apakah wukuf di atas pohon itu boleh, lah itu nanti ada pembahasannya sendiri. Wa tawaful ifadah. Wa tawaful ifadoti dan tawaf ifadah. Nah, tawaf itu banyak, ada macamnya ya. Ada yang mengatakan ada 4, ada 5. Pokoknya yang terkenal itu tawaf kudum. Kemudian tawaf ifadah, tawaf sunat, tawaf wada. Jadi tawaf kudum yang pertama. Tawaf kudum itu tawaf sebagai ucapan selamat datang, welcoming speech lah ya. Jadi atau salam perjumpaan dengan Ka'bah. Jadi datang ketika masuk Ka'bah itu ya tawaf ifadah. Tawaf kudum ya. Ada tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu tawaf yang menjadi rangkaian dari rukun haji. Ya, jadi pelaksanaannya setelah ihram kemudian wukuf di Arafah. Setelah itu, setelah wukuf kemudian tawaf, sa'i. Nah itu. Nah setelah sa'i nanti masuk ke wajib haji, ada yang namanya jamarot. Wasa'yu dan belum ya, terakhir tadi tawaf ya, masih tentang tawaf. Tawaf yang terakhir tawaf sunat ya. Tawaf sunat itu ya kalau mau masuk Masjidil Haram sebagaimana sholat tahiyat masjid itu ya, sholat biasa, sholat sunnah lah pokoknya. Jadi tawaf sunnah masuk
mengitari Ka'bah, pokoknya ke situ dengan tawaf, tawaf sunat 7 kali. Wasa'yu dan sa'i, lari-lari kecil antara Shofah dan Marwah. Jadi lari-lari kecil sebanyak 7 kali. Hitungannya bagaimana? Ini seumpama sini Shofah, ini Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu hitungannya. Wal halqu dan cukur, mencukur. Jadi atau istilah lainnya adalah tahallul. Kalau tadi memasuki ibadah haji, memulainya dengan ihram. Jadi ihram itu artinya dukhulu ilal haram gitu ya. Dukhul ilal haram, masuk ke wilayah atau daerah yang haram. Artinya haram melakukan hal-hal yang membatalkan haji. Kemudian tahallul. Nah, tahallul itu artinya penghalalan, pembolehan. Nah, setelah itu dibolehkan melakukan hal-hal lain di luar ibadah haji yang sekiranya bisa membatalkan haji. Ya nggak apa-apa, wong sudah selesai hajinya. Awit taksir atau mencukur atau memendekkan. Itu tadi penjelasannya sudah di awal. Wat tartibu fi mu'dhamil arkani, dan tartib di sebagian besar rukunnya. Rukun-rukun tersebut. Jadi tertib urut. Jadi ikhram dulu, setelah ikhram wukuf di padang Arafah, setelah itu tawaf ifadah, sa'i. Nah, kemudian tahallul. Wa arkanul umrati arkanul haji illal wukufa. Oh ya, ini kalau teman-teman bingung halamannya ya lanjutannya kemarin ya, 63. Sekarang kita masuk halaman 64. Wa arkanul umrati, adapun rukun-rukunnya umroh. Arkanul haji, yaitu ya rukunnya haji. Illal wukufa, kecuali wukuf. Jadi kalau dulu nyingkatnya saya tuh rukunnya umroh itu ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i, cukur. Nah, nggak ada wukufnya. Kalau wukuf itu rangkaian dari haji. Nah, di wukuf nanti ada banyak rangkaian. Nanti kita bahas, ada rinciannya sendiri. Faslun, pasal berikutnya, fi wajibatil haji, tentang wajibnya haji. Nah, jadi ada sendiri, ada syarat wajib, ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau syarat wajib itu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum berangkat haji. Syarat yang sifatnya batiniah, dan ya termasuk fisik ya. Jadi muslim, merdeka, dan lain-lain tadi itu. Kemudian ada ada rukun haji. Rukun itu bedanya apa rukun haji dengan wajib haji? Kalau rukun haji itu rangkaian ibadah haji yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Jadi gampangannya begitu. Mudahnya, pengertiannya itu rukun haji adalah rangkaian ibadah haji yang apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Beda dengan wajib haji. Kalau wajib haji, apabila ditinggalkan, masih
sah hajinya asalkan membayar dam. Jadi menyembelih kurban, menggantinya dengan kambing, onta gitu ya. Jadi masih ada bisa diganti dengan nyembelih apa gitu. Bagi yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Tapi untuk rukun tadi sama sekali tidak boleh diganti. Bahkan untuk wajib haji ini bisa menyewa orang ya untuk melakukannya. Kadang kan ada yang sangat tua, udah tua banget, jadi dia tetap stay di hotel, kemudian bayar orang untuk melemparkan jumroh. Termasuk nenek saya dulu juga begitu. Jadi waktu di sana udah drop sekali, fisiknya nggak kuat. Jadi waktu lempar jumroh itu membayar orang, menyewa orang untuk mewakili melempar. Boleh juga dengan tadi itu menyembelih. Kita bahas faslun fi wajibatil haji, tentang wajib-wajibnya haji. Wa wajibatul haji sab'atun. Dan wajib-wajibnya haji ada 7. Al-ihramu, yang pertama yaitu ihram minal miqoti. Ihram dari miqot. Nah, tadi sudah saya jelaskan pengertian dari ihram, termasuk bahasa dan istilah ya. Dari miqot, kalau miqot itu ya tempat memulai untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa tempat, bisa waktu. Waktu dan tempat, makanya ada mikot makani dan mikot zamani. Kalau mikot makani itu tempat-tempat yang telah ditentukan bagi jamaah haji untuk memulai ibadah hajinya. Ada yang namanya Yalamlam kalau dulu jamaah dari Indonesia. Ada yang namanya Datu Irkin, ada yang namanya Ji'ronah, dan lain-lain. Banyak tempat mikot masing-masing untuk jamaah haji yang datang dari berbagai belahan dunia, dari utara, selatan, dan lain-lain. Ada yang mengatakan langsung ketika turun dari pesawat. Jadi di bandara King Abdul Aziz, di bandara apa itu ya. Jadi di situ mulailah memakai pakaian ihram. Ada yang mengatakan tunggu dulu, nanti nyampe di tempat mikot dulu. Wal mabitu, dan itu mikot makani ya, maaf. Saya lanjutkan tentang mikot. Kalau mikot zamani ya waktu yang sudah ditentukan, mulai tanggal berapa dimulainya ibadah haji. Tidak boleh di sembarang tanggal, di sembarang hari. Ya tentunya di bulan-bulan yang ditentukan tadi itu. Wal mabitu, dan mabit. Mabit itu bermalam. Bermalam bimusdalifata, di Musdalifah. Nah, jadi wajib haji yang kedua itu nginep, bermalam di Musdalifah. Kapan itu? Nah, saya lanjutkan dulu. Wayah sulu, dan bermalam di Musdalifah tadi itu berlangsung pilah dotin, sejenak, ba'da muntasofil laili, setelah pertengahan malam, setelah separuh malam. Jadi mabit, bermalam di Musdalifah itu dilaksanakan pada malam tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, kalau tanggal 10 besok siangnya itu tanggal 10. Berarti malamnya, malam hari sebelum siang itu udah tanggal 10. Nah, nyampenya di sana setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari, minimal itu sampai
pertengahan malam. Jadi setelah tengah malam lewat, sudah lanjut untuk ke Mina nanti. Jadi bilah dotin, sejenak saja, ba'da muntasofil laili, setelah pertengahan malam itu baru keluar dari Musdalifah. Nah di sana itu menurut cerita lagi ya, ya di bus. Jadi ke sana naik bus, kemudian turun dulu di bus untuk menggugurkan kewajiban bermalam. Ya walaupun itu sejenak, sambil persiapan untuk mencari 7 kerikil. Nah, nanti kita gunakan untuk lempar jumroh. Nah kita lanjutkan. Waromyu jumrotil akobati sab'an. Waromyu jumrotil akobati, dan melempar jumroh akobah sab'an 7 kali. Yauman nahri, pada hari kurban. Nah, pada hari raya Idul Adha itu, kalau berhaji itu biasanya tidak melaksanakan Idul Adha. Idul Adha untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji tetap melakukan rangkaian-rangkaiannya, tidak melaksanakan sholat Id. Jadi di hari tanggal 10 itu, hari Idul Adha, Yauman Nahri itu melempar jumroh akobah saja dari batu yang diambil di Musdalifah tadi, ketika mabit di Musdalifah. Jadi melempar 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rojmal lisyayatin, bacaannya gitu. Kemudian dilempar. Pakai batu, kerikil. Ya minimal seujung gedenya tuh seujung jari kelingking lah ya. Segitu. Hati-hati, katanya kalau di sana kan banyak onta. Kadang itu kotoran onta yang sudah mengeras tuh dikira kerikil. Jadi diambili, dipungut, ngambil loh, ini kok beda sendiri ya, ternyata kotoran onta. Nah hati-hati, jadi benar-benar dilihat itu batu apa bukan. Romyul jumroh akobah 7 kali di hari raya Idul Kurban. Waromyul jamaratil waromyul jamaratis salasi ayyamat tasyriki, melempar jamarot 3, jamarot yang 3 berarti jumroh ula, wusto, dan akobah. 3 ini. Ayyamat tasyriki, pada hari tasyrik. Nah, untuk tanggal 11, 12, dan 13 itu kan hari tasyrik. Nah, itu setiap harinya melempar jumroh. 3 itu, melempar jumroh ula, akobah, wusto. Jumroh ula, wusto, akobah. Nah, itu masing-masing 7 kali, 7 lemparan. Itu di hari tasyrik. Nah, di sini ada nafar awal, ada nafar sani. Nafar awal itu bagi mereka yang dapat kloter beranjak dari Mina pada tanggal 12. Jadi mereka hanya melempar tanggal 11 sama 12 saja. Setiap harinya 7 kali 3. Kalau yang dapat nafar sani, ya ngelempar sampai tanggal 13. Itu pada hari tasyrik. Wal mabitu biminan. Wal mabitu, dan bermalam biminan, di Mina, layaliyat tasyriki, pada malam-malam tasyrik, malam-malam hari tasyrik. Jadi malamnya nyari kerikil di situ, siangnya langsung lempar jumroh ula, wusto, dan akobah. Bermalam lagi, kemudian lempar lagi 3 kali, malam lagi lempar 3 kali lagi.
3 jumroh, maksudnya bukan 3 kali, 3 jumroh. Lanjut, wattaharruzu an muharramatil ihram. Sebentar ya, wattaharruzu artinya apa ini? Saya cari dulu. Ya, istirahat sambil istirahat sejenak. Kebetulan saya tadi belum sempat untuk mutolaah ya, murojaah. Mohon maaf. At-taharruzu. Ya, sambil nyari bentar. Wattaharruzu sedang membuat, kok sedang membuat ya. Wattaharruzu an muharramatil ihram, dan melepaskan diri an muharramatil ihram, dari keharaman ihram. Nah, jadi pertanda bahwa haji sudah selesai gitu ya. Taharruz, melepaskan, membebaskan. An muharramatil ihram, dari hal-hal yang diharamkan dalam ihram. Wa tawaful wada', dan tawaf wada'. Jadi tawaf perpisahan. Nah, ini tawaf wada' ini tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Masjidil Haram. Nah, ya tentu ya, tawaf itu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali disunahkan untuk mencium Hajar Aswad dan lain-lainnya. Jadi wajib haji, saya ulang lagi teman-teman. Yang pertama, ihram minal mikot, dari mikot, kemudian bermalam di Musdalifah. Nah, bermalamnya itu sampai ba'da muntasofil lail, separuh malam, kemudian melempar jumroh akobah saja sebanyak 7 kali lemparan pada hari raya Idul Kurban, kemudian melempar 3 jumroh ula wusto akobah pada hari tasyrik, dan bermalam di Mina ya, pada malam hari tasyrik. Wataharruzu, dan melepaskan diri, berniat keluar. Nah iya, saya lupa penjelasan ini. Wataharruzu an muharramatil ihram, berniat keluar dari ihram. Harus ada niat itu. Wataharruzu an muharramatil ihram, membebaskan diri, melepaskan diri dari hal-hal yang diharamkan
pada waktu ihram, memulai haji tadi. Tahallul artinya ya. Wa tawaful wada'i dan tawaf wada, perpisahan. Nah, itu materi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf karena penjelasannya ya jauh dari sempurna karena saya masih meraba-raba juga ya bagaimana sebenarnya manasik yang dilaksanakan di ibadah haji yang sesungguhnya. Saya belum mengalami sendiri, jadi ya kita sama-sama hanya memandang pengetahuan tentang haji ini sebatas teoritis gitu ya. Barangkali di antara teman-teman sudah ada yang pernah berangkat haji, bisa sharing di grup ya, bisa sharing ke saya atau mungkin mengoreksi apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Oh, enggak Ustadz, sebenarnya begini begini begini, ada penjelasan yang kurang ya. Bisa, monggo. Saya sangat terbuka dan sangat berterima kasih kalau ada di antara teman-teman seperti itu karena saya dapat ilmu yang baru gitu. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.